Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Nur Yamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tema 20 kasus kesalahan seorang marketing. Tentunya bisa lebih banyak daripada 20, karena banyak sekali kesalahan-kesalahan marketing yang di lapangan itu memang selalu terkecoh dan tidak terasa bahwa marketing tersebut telah melakukan kesalahan. Makanya di sini saya mencoba untuk mengingatkan beberapa hal penting yang memang sangat harus diperhatikan bagi seorang marketing, ya teman-teman. Sahabat sekalian, bila bicara istilah marketing, jadi kita samakan dulu persepsinya bahwa marketing adalah salah satu bagian penting di dalam dunia bisnis. Di dalam menjalankan tugasnya ini, seorang marketing tentu saja mempunyai tujuan yang ingin dicapai, seperti meningkatkan penjualan produk atau meningkatkan penjualan jasa yang mereka tawarkan, membangun brand dan sebagainya. Namun juga terdapat beberapa kesalahan yang memang sering dilakukan oleh seorang marketer, ya teman-teman. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa atau 20 kesalahan yang memang harus dihindari oleh seorang marketer. Kesalahan pertama adalah tidak mengenali target market dengan baik. Jadi seorang marketer itu harus bisa mengenali target market atau target pasar yang dituju dengan baik agar bisa memahami kebutuhan dan preferensi dari target market tersebut. Nah, jika tidak, maka bisa jadi produk atau jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Kesalahan kedua adalah tidak memilih kanal marketing yang tepat. Jadi kanal di sini bisa diartikan sebagai segmentasi pasar, ya teman-teman. Setiap produk atau jasa itu mempunyai kanal marketing yang berbeda-beda. Nah, kanal ini istilah lain segmentasi pasar yang berbeda-beda. Seorang marketer harus memilih kanal marketing yang tepat untuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh mereka agar bisa efektif sehingga sesuai mencapai target yang diinginkan. Jadi kanal di sini adalah segmentasi. Jangan sampai produk ini segmentasinya atau kanalnya itu untuk menengah ke bawah tapi ditawarkannya ke menengah ke atas. Nah, ini tidak sesuai jalur. Kesalahan ketiga adalah tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, memang sih semua apapun di tentang kehidupan ini memang kita harus memiliki tujuan yang jelas, ya teman-teman. Seorang marketer itu harus memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan tugasnya. Tanpa adanya tujuan yang jelas, maka akan sulit untuk mengevaluasi kesuksesan dari strategi marketing yang dilakukan. Jadi memang jangan ngawur, ya. Tujuannya harus jelas, arahnya kemana, omsetnya mau berapa, penjualannya mau berapa banyak, apakah bermain quantity atau bermain quality, itu harus jelas supaya tidak ngawur. Kesalahan yang keempat adalah tidak memahami pesaing. Nah, seorang marketer itu harus memahami karakter daripada pesaing dengan baik agar mereka atau marketing itu bisa menciptakan strategi marketing yang lebih efektif dan unik sehingga dapat mengalahkan daripada pesaing. Kesalahan kelima, seorang marketer itu terlalu fokus pada produk bukan pada kebutuhan pasar. Nah, ini memang salah satu bagian daripada kesalahan seorang marketing, ya teman-teman. Jangan sampai kita terlalu fokus pada produk, tapi kita juga harus melihat atau mengintai atau melirik terhadap kebutuhan pasar. Ketika kita jualan handuk sementara pasarnya butuh baju, nah itu memang kurang tepat. Jadi seorang marketing itu memang harus fokus pada kebutuhan pasar, bukan hanya produk atau jasa yang ditawarkan saja. Nah, dengan memahami kebutuhan pasar, maka produk atau jasa yang ditawarkan ini bisa lebih sesuai dengan pasar dan tujuannya bakal jelas, targetnya bakal akurat gitu. Kesalahan nomor 6 adalah tidak memahami posisi produk.
seorang marketer harus memahami posisi produk dalam pasar. Dengan memahami posisi produk, maka strategi marketing ini dapat dilakukan bisa lebih cepat ya teman-teman. Nah, dalam istilah 4P itu kan ada price, place, promotion, dan satu lagi adalah positioning. Kesalahan yang ketujuh seorang marketing adalah tidak bertanggung jawab. Seorang marketer memang harus bertanggung jawab dalam hal apapun yang mereka bicarakan, yang mereka promosikan, dan yang mereka janjikan, dan apa yang mereka jelaskan tentang produk yang ditawarkan itu memang harus bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi. Karena kalau tidak bertanggung jawab itu akan mengurangi atau merusak nilai kredibilitas marketing itu sendiri, bahkan produknya juga akan ikut terbawa jelek. Kesalahan yang nomor 8 adalah tidak memanfaatkan media sosial dengan baik. Media sosial memang merupakan salah satu kanal marketing yang penting di era digital ini. Jadi seorang marketer itu harus mau dan legowo, bahkan harus berjalan atau bersikap dinamis dalam memanfaatkan media sosial dengan baik. Karena yang saya pantau atau yang saya analisa sampai sekarang ini, banyak para pelaku bisnis terutama marketing, mereka egoistis terhadap kebijakannya atau mereka idealis terhadap dirinya sendiri. Contohnya karena mereka menganggap sudah ada sebagian yang menganggap memang saya jarang buka medsos misalnya. Itu makanya mereka tidak mau untuk mempromosikan produknya di dunia medsos, padahal ini sangat penting. Kita harus bergerak dinamis atau bersikap dinamis mengikuti perkembangan tren. Kalau memang kita tidak terbiasa atau seorang marketing tidak terbiasa untuk melakukan blow up di media sosial, maka alangkah baiknya sewalah orang atau kaula muda atau kalangan milenial yang memang suka bermain di medsos. Silahkan manfaatkan kaula muda atau kaum milenial untuk diajak kerjasama, saling menguntungkan dalam memasarkan produk seorang marketing ya, atau produk yang marketing tawarkan. Kesalahan yang ke-9 adalah seorang marketing tidak menciptakan produk yang menarik. Nah, konten produk yang menarik itu merupakan salah satu kunci dalam memikat perhatian target pasar. Seorang marketer harus menciptakan konten yang menarik di dalam sebuah produk agar bisa lebih efektif dalam mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan ya. Jadi konten di sini mungkin bisa diartikan juga sebagai isi daripada atau penjelasan daripada produk yang ditawarkan itu memang harus bisa mengikat atau bisa menarik minat dari calon pelanggan. Kesalahan nomor ke-10 adalah tidak melakukan riset pasar yang cukup. Jadi seorang marketer memang harus melakukan riset pasar yang efektif ya, atau yang maksimal agar bisa memenuhi kebutuhan pasar dengan baik. Jangan langsung main terobos saja. Lihat dulu, analisa dulu, riset dulu dengan baik. Apakah strategi yang akan dijalankan ketika nanti sudah terjun, atau cari strategi marketing yang tepat bagaimana supaya efektif gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita terjebak di lapangan begitu. Kesalahan nomor 11 adalah seorang marketing tidak mengikuti tren. Tidak mengikuti tren ini memang bisa membuat produk atau jasa yang ditawarkan itu tidak populer di pasar. Nah, seorang marketer harus mengikuti tren yang ada agar bisa lebih efektif mencapai target market. Kalau trennya sekarang memang zamannya medsos, ya ikuti. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kita harus bisa bergerak secara dinamis ya. Kesalahan nomor 12 adalah tidak fokus pada kepuasan pelanggan. Nah, memang kepuasan pelanggan ini adalah kunci dalam mencapai kesuksesan. Kalau pelanggannya puas, orderannya banyak.
pelanggan puas, otomatis pelanggan merasa nyaman, dan itu bakal merangsang terhadap terjadinya repeat order ya, order kembali si pelanggan itu. Jadi marketer itu jangan jangan lalai, harus difokuskan atau perhatikan lebih baik, lebih intens terhadap kepuasan pelanggan. Karena tanpa adanya kepuasan pelanggan, maka produk atau jasa yang dia tawarkan itu akan sulit berkembang. Sehingga ada istilah rethinking customer in selling, yaitu saking pentingnya pelanggan di dunia pemasaran ya. Kesalahan nomor 13 adalah seorang marketing tidak memonitor hasil marketing dengan baik. Nah, seorang marketer juga memang harus disarankan atau diwajibkan harus memonitor hasil marketing dengan baik agar bisa mengevaluasi strategi marketing yang telah dilakukan. Apakah strategi tersebut berjalan dengan baik atau tidak? Kalau memang berjalan dengan baik, apakah harus ditingkatkan atau tidak? Atau kalau memang tidak berjalan dengan baik, berarti itu harus dikaji ulang, apakah dilanjutkan dengan strategi yang sebelumnya atau diganti dengan strategi baru. Seperti itu teman-teman. Kesalahan nomor 14 adalah tidak melakukan follow up dengan pelanggan. Ini juga banyak terjadi pada seorang marketing. Mereka bahkan mentang-mentang sudah populer perusahaannya atau produknya misalnya, sehingga banyak pelanggan yang diabaikan atau tidak dihiraukan ya. Padahal itu sangat penting sekali, karena follow up dengan pelanggan itu sangat penting dalam mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jadi seorang marketer harus mau memfollow up dengan pelanggan agar pelanggan merasa diakui atau dihargai dan terus loyal terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Kesalahan nomor 15 adalah memang seorang marketing atau marketer terlalu mengandalkan promosi diskon. Promosi diskon ini memang bisa menjadi strategi yang efektif dalam menarik pelanggan. Namun kalau terlalu sering dilakukan, maka bisa membuat harga produk atau jasa terlihat murah, bahkan murahan, sehingga menganggap produk tersebut tidak berkualitas meskipun kualitasnya baik. Itu karena terlalu sering mengadakan promosi gitu ya, promosi dalam bentuk diskon, sehingga nantinya bakal lambat laun bakal mendoktrin atau menghipnotis konsumen sehingga menganggap bahwa produk ini memang produk yang murahan gitu. Kesalahan ke-16 adalah tidak konsisten dalam brand messaging. Brand messaging ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh brand kepada target pasar. Nah, seorang marketer harus konsisten dalam menyampaikan brand agar target market bisa memahami dan mengingat pesan yang ingin disampaikan oleh brand tersebut begitu. Kesalahan nomor 17 adalah tidak memahami nilai unik dari produk atau jasa yang ditawarkan. Setiap produk atau jasa memang mempunyai keunikan tersendiri atau mempunyai nilai tersendiri. Nah, seorang marketer harus memahami nilai unik dari produk atau jasa yang ditawarkan agar bisa mempromosikan produk atau jasa lebih efektif, efisien ya. Kesalahan nomor 18 adalah tidak memberikan nilai tambah pada pelanggan. Kenapa? Karena memberikan nilai tambah pada pelanggan ini sangat penting, terutama dalam strategi defensif ya, atau mempertahankan pelanggan. Nah, seorang marketer harus memberikan nilai tambah kepada pelanggan agar pelanggan merasa dihargai terus dan tetap loyal terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Kesalahan nomor 19 adalah terlalu mengandalkan promosi yang berlebihan. Promosi yang berlebihan memang bisa membuat produk atau jasa terlihat tidak berkualitas. Seperti yang tadi saya jelaskan, itu ada hubungannya ya. Nah, seorang marketer harus mempromosikan produk atau jasa dengan baik, namun memang jangan berlebihan juga begitu. Kesalahan nomor 20 adalah tidak mengambil tindakan untuk meningkatkan kesuksesan marketing. Karena setiap strategi marketing itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan.
Nah, seorang marketer harus mengambil tindakan untuk meningkatkan kesuksesan marketing agar strategi marketing bisa berdampak positif pada bisnis. Itulah teman-teman 20 kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang marketing. Mungkin bisa lebih dari 20, dan saya pasti masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang tidak saya sebutkan barusan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang marketer harus selalu berusaha untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang minimal yang barusan 20 nomor itu teman-teman bisa menghindari, teman-teman marketing bisa menghindari, sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan oleh teman-teman lebih efisien dan lebih efektif ya. Oke, terima kasih dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.